tadarruk, DP, baca Quran, sedekah, dan meminta kepada Allah permaafan, ya, memohon maaf, jaluk pengapura, jaluk keafiatan, kesejahteraan di dunia wal akhirah, supaya Allah menjaga dia dari bencana dan malapetaka. Ya. Fa innaman moko sak temene wong, iku rezeki den paringi sapa wong ad-du'a ing doa. Lam yuhrim moko ora den halang apa wong al-ajabati maring keijabahan. Ya. Karena maka sesungguhnya setiap manusia itu diberikan anugerah rezeki sama Allah, diberi senjata yaitu doa. Ya. Doa itu adalah senjata yang Allah berikan untuk manusia. Ya, senjata. Masya Allah, ibarat orang itu diberi buku sekaligus dikasih pena sama Allah. Ya. Dikasih persoalan, langsung sekaligus dikasih kunci jawabannya. Ya. Hidup penuh dengan persoalan, hidup penuh dengan masalah. Karena hidup itu sendiri adalah permasalahan atau masalah. Ya. Gak ono wong urip tanpa masalah, itu ndak ada. Ya. Kok tiba-tiba ada seseorang atau kita mengeluh urip susah. Ya, susah. Kenapa kok susah, Mas? Urip aku kok masalah tok. Ya wis memang urip masalah. Nggih. Memang hidup itu tempatnya masalah. Karena gak gelem masalah ya aja urip. Jangan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Liyabluwakum lana supaya nyoba nguji sapa ingsun maring sira kabeh, ya. Ayyukum ahsanu amala, siapa, bagaimana di antara kalian yang paling bagus amalnya. Duh. Allah menguji dengan apa? Dengan masalah. Maka dengan masalah itu Allah melihat siapa di antara kita yang paling bagus cara menjawab. Jawabannya sing paling apik ya apa? Sopo sing paling apik? Ya. Ahsanu amalah, ya itu jawaban, ya. Itu jawaban siapa yang beramal yang paling baik di antara ketika mendapat masalah. Ya. Syukur apa meso, ngono ya. Kabur apa? Tegar, tabah apa? Kokoh atau remuk, ngono lho. Ya. Masyaallah. Senjata yang Allah berikan kepada manusia, asta'inu bisabri wassalah, ya, itu senjata. Asta'inu bisabri wassalah, jaluk tolong, ya, dengan sabar, dan sholat. Sholat ikut donga. Ya. Fa innaman moko satemene wong kuruzika den paringi sapa wong ad-du'a ing donga. Ya. Lam yuhrim moko ora terhalang sapa wong al-ijabata maring kanugrahan, kejawab ijabahi. Ya. Pedang, ibarat pedang.
Kamu diturunkan di semak belukar, di hutan belantara. Maka gunakan pedang itu untuk kamu menerobos atau mencari jalan. Pedang pras, paprasi. Ya. Itulah analoginya. Begitu manusia hidup lahir ke dunia itu seperti orang barat, western ya. Cowboy atau ya kalau bilang welcome to the jungle. Welcome to the jungle. Selamat datang di hutan. Kehidupan ini bagaikan hutan belantara. Ya. Ada pohon berduri, ada pohon beracun. Ada pohon yang lembut, ada daun yang bisa buat obat, ada daun makanan yang bisa mematikan, macam-macam. Ya. Semak belukar yang mudah kau langkah, rumput yang enak kau injak, bunga yang banyak duri, macam-macam. Hutan belantara. Ya. No. Allah tidak ada masalah berarti tidak ada kehidupan. Orang yang terhampas atau orang yang tidak menemukan masalah berarti orang itu hidup bagaikan apa? Sayur tanpa garam. Oh ya, masalah itu menyenangkan sebenarnya. Masalah itu menyenangkan. Ya, gak bisa ditangkap masalah itu menyenangkan. Ya, karena dengan masalah itulah kita hidup semakin hidup. Hidup semakin hidup dengan adanya masalah itu. Nah, Masya Allah, masa kalah sama pegadaian. Pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, ya doa. Maka dengan demikian sering kalau kita lihat kalimat ini fa innaman ruziqa ad-du'a lam yuhrim al-ijabati. Ya. Tidak terhalang untuk terijabah. Nah, cara Allah menjawab doa ini sering saya sampaikan ada 3 cara. Orang-orang berdoa itu tidak boleh putus asa. Ud'uni fastajib lakum. Allah dawuh ndonga njaluk nang aku bakal mengijabahi. Aku jawab doamu. Aku jawab. Asal ndongamu benar, ya. Maksudnya benar dengan menggunakan cara yang betul, ya, dengan syarat dan prasyarat yang benar, pasti Allah jawab. Ono syaratnya ndonga ya. Ada syaratnya. Ada syaratnya. Ono syaratnya, ndonga ono syaratnya. Syarat berdoanya itu gimana? Di antaranya dengan kita melakukan sesuatu yang diperintahkan sama Allah. Ya le, makanannya halal, ya, pakaiannya yang dikenakan halal, terus datang tunduk kepada Allah dengan perasaan yang penuh halal. Artinya halal apa? Tidak punya prasangka buruk kepada Gusti Allah. Di perasaannya apa itu? Lepas, hatinya itu lepas, ya. Lepas artinya bebas dari prasangka-prasangka itu. Sangat percaya kepada Allah, ya. Saya istilahkan halal. Halal. Wong nek ndonga dengan keadaan yang seperti itu, Allah akan mengijabahi, Allah akan menjawab setiap doa orang yang berdoa dengan yang sudah penuh syarat dan prasyaratnya. Yo. Sing dipangan halal, pakaiane halal, moro nang Gusti Allah dalam keadaan suci tunduk, ya. Ndonga pasti. Pasti dijawab sama Allah. Allah menjawabnya dengan cara diantaranya ada yang langsung ndonga, langsung dijawab. Ya,
Jaluk anak dikai sanalika anak. Jaluk jabatan pada saat itu dikasih jabatan, artinya belum sampai lewat masamu, masih di dunia, sudah diberikan sama Allah. Ya. Cara yang kedua, Allah menjawab doa hambanya dengan cara menunda. Menunda. Masa tunda ini ya, masa tunda ini bisa dari berubahnya waktu atau sampai berubahnya alam. Ya, berubahnya waktu mungkin hari ini kamu berdoanya hari ini, besok bulan depan baru terpenuhi atau baru masa tahun depan atau musim depan dikasih. Ya. Kamu meminta sesuatu lama ketika di dunia tidak diberikan sama Allah, tapi diberikan ketika di akhirat. Ini masa tunda. Masa tunda berlaku dari apa itu perubahan masa sampai perubahan alam. Alam dunia sampai alam akhirat. Tidak diberi ketika di dunia, tapi diberi ketika di akhirat. Ya. Ada yang ketiga, cara Allah menjawab doa kita dengan diganti. Misalnya kamu berdoa kepingin punya anak. Ingin punya anak. Ternyata Allah berkehendak menjawab dengan kamu tidak diberi anak secara nasab. Ya, gak dikai keturunan. Tapi kamu dikasih kelebihan, kamu punya harta yang banyak, terus kamu didekati sama anak yatim, kamu didekatkan dengan orang-orang yang tidak punya, didekatkan dengan orang-orang yang perlu pertolonganmu. Ya. Dikai santri akeh, dikai jamaah akeh, ini diganti namanya. Kenapa begitu? Allah lebih tahu kebutuhanmu. Allah lebih tahu mana yang pantas buat dirimu. Ya, kalau anak gak diparingi karo Gusti Allah tambah dikai jabatan, dikai harta, dititipi santri, dititipi, Masya Allah, itu luar biasa. Luar biasa. Ini cara Allah menjawab doa kita. Sing pasti doa kita itu dijawab karo Gusti Allah. Ini yang harus digarisbawahi. Sing pasti doa setiap manusia selama dia berdoa dengan cara yang benar, maka Allah pasti menjawabnya. Dungane benar, carane benar. Oleh ya. Fa ing kanal bala mongko lamun apa para bahaya ketika fa ing kanal bala mongko lamun ana apa bencana iku mutakot darun dan takdirkan, dan jikalau bencana itu ditakdirkan ya yusibuhu nimpa ngenai apa musibahu ing wong ya, seperti virus yang kita alami sekarang. Mau ndak mau seluruh bangsa kita ini hari ini ya mengalami apa itu sekarang waspada COVID, bencana COVID seluruh ya, bencana corona, peristiwa corona menimpa kita semua seluruhnya ya. Andaikan satu bencana itu ditakdirkan, ini karena takdir Gusti Allah nakdirno suasana ini takdire Gusti Allah kabeh. Ya. Kalau ada orang yang bilang ini pasti ada yang membuat, ada yang mengkondisikan, ada. Siapa ya Gusti Allah? Ya. Gusti Allah. Andaikan itu
bencana ditakdirkan harus menimpa kita, kita nggak bisa menghindar. Ya, siapapun hari ini nggak bisa menghindar. Nggak bisa menghindar untuk pergi dari suasana seperti ini, nggak bisa. Ya? Bagaimana mau menghindar? Kendaraan umum, jalan-jalan di stop, ya? Pesawat gak iso, surya gak iso mulai, ya kan? Ya, nggak bisa menghindar padahal dengan suasana yang seperti ini. Nah, terus bagaimana? Apa yang Allah apa itu karuniakan kepada orang yang berdoa, ya? Andaikan itu fa'ingkana mangkolamun apa iku balak iku yusibuhu menimpa sapa balak hu ing wong la mahalatan hale pasti ora kena ora. Artinya ya tertimpa. Kalau memang itu sudah dipastikan menimpa kita, ya, lakin Allah memberikan jawaban lakin dan tetapi ini yuyasiruhu mongko gawe gampang hu ing wong sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi bencana. Maka Allah memberikan solusi mudah orang itu untuk keluar dari bencana tersebut. Ya. Di antara mudahnya apa? Tidak ditimpakan. Dikasih imun. Dia hidup tinggal di satu daerah yang kena bencana, misalnya gempa, semua rata, cuma dia yang diselamatkan sama Allah. Ya. Oh, abe, saat asrama kena godik, dia terhindar dari godik. Seluruhnya takut terkena virus corona. Ya, sana sini kena tertimpa zona merah, zona hijau, zona kelabu, zona kuning, macam-macam. Ya, di daerah tempatmu tinggal zero, zona zero, kosong. Ya, Allah. Ini yang saya heran itu, siapa itu antara Indonesia dengan Vietnam. Indonesia dengan Vietnam ini tak banding-banding loh dewi. Vietnam itu daerah atau negara yang mayoritas orang PKI, ya, orang agamanya agama rakyat kan ya, PKI agama PKI ya. Allah, masya Allah, Buddha ndak Buddha, Kristen ndak Kristen, nggak jelas, orang PKI. Kapan hari saya ke sana itu masya Allah ya. Daerahnya juga bukan daerah yang bersih seperti Singapura, seperti Malaysia ya, atau Surabaya masih lumayan. Vietnam itu tidak bersih belas. Ya, yang dia konsumsi makanan-makanan ya seperti itulah. Ya, babi merata, hampir merata mereka makannya babi. Ya, tapi dalam kasus corona ini, Indonesia yang mayoritas Islam, yang orang-orangnya atau agama Islam, ya, yang sudah paham betul, bahkan punya apa itu, punya pegangan, ya, tidak tanggung-tanggung sebuah hadis, ya, an-nadhafatu minal iman, al-islamun nadif bunyanun alan nadif. Islam itu bersih, ya, dibangun di atas kebersihan. Tapi kenapa penyakit corona ini memakan banyak korban di Indonesia yang notabene orang Islam? Vietnam yang banyak atau mayoritas orang-orang tidak beragama, gaya hidup yang serba sembrono, 0%. Korbannya 0%. Loh, ini pertanyaan besar, kok begitu? Padahal mereka bukan orang hidup tidak terlalu bersih, tidak bergaya bersih seperti kita. Mereka tidak mengenal istilah clean atau kebersihan setengah daripada iman. Yang kenal kita, yang tahu kita, apa yang terjadi mungkin karena kita nggak praktek, ya, untuk hidup dengan cara yang bersih, ya. Tapi lepas daripada itu, pertanyaan besar selalu menggantung dalam diri saya. Kok bisa Vietnam itu kok 0% korban? Padahal yang terpapar banyak, tapi korban yang meninggal 0%. Sampai hari ini.
Sampai hari ini 0%. Indonesia sudah berapa ribu? Ya, sudah berapa ribu? Allah, Masya Allah, apa ya ora tau ndonga ya ndonga wong Indonesia. Ana duwe pangeran kabeh, ndonga kabeh. Ndonga kabeh. Ya Allah, ada satu yang saya salut. Yang saya salut, siapa itu yang meninggal kemarin? Didi Kempot. Itu Masya Allah, alhamdulillah ya. Innalillah ya, alhamdulillah campur-campur. Kita bisa melihat sosok orang yang hebat ya. Itu husnul khotimah betul itu. Ya, husnul khotimah betul di akhir hayatnya dia banyak melakukan sesuatu kegiatan amal untuk manusia. Ya, untuk umatnya, meninggal pas Ramadan pisan. Ya Allah, nikmat betul orang itu. Belum tentu sing nglakopi kiai, ya, sing nglakopi ulama punya amalan sebagus Didi Kempot. Betul. Berita yang saya dengar seminggu atau hari ini ya, Didi Kempot itu mengumpulkan donasi untuk apa? Apa itu? Untuk donasi apa itu? Corona. Ya. Konser 7 miliar. 7 miliar. Itu ketinggalan amal itu Masya Allah luar biasa. Luar biasa. Belum tentu wong sing biasa ceramah sedekah, biasa ceramah amal, mati ninggal duit sakmono kanggo masalah. Masya Allah, belum tentu. Ini luar biasa. Luar biasa. Apa yang saya katakan luar biasa ini akhir hidup yang paling indah ya seperti ini. Ya. Bisa beramal soleh ya pada akhir hayat itu luar biasa ya, luar biasa. Kita harus ya Allah mengapresiasi ya sosoknya. Allah pasti tahu dan kita juga mesti bertanya, ini punya amalan rahasia apa ini ya, punya amal rahasia apa ya. Walaupun kalau kita lihat dia lagunya bukan lagu religi ya, lagunya yang lagu-lagu apa itu? Lagu ambyar, lagu dijuluki apa? The Good Father of Broken Heart itu ya, lagu kasmaran gitu ya. Nyatanya dia bisa memberikan banyak manfaat ke orang ya. Yo, Masya Allah, temenan. Jadi wong sing bendino ceramah, bendino ngaji, gurung mesti iso ngono. Ya Allah, husnul khotimah itu orang Masya Allah. Moga-moga oleh panggonan swarga Gusti Allah itu. Ya, insya Allah ya. Karena belum tentu kita juga bisa meninggal sebaik dia. Ya, kita doakan ya. Mudah-mudahan, moga-moga awake njaluk nang Gusti Allah sampai akhir waktu dengan biqauli la ilaha illallah. Ya. Masya Allah, doa itu senjata. Donga itu senjata. Maka ketika seseorang, ketika Allah sudah menimpakan satu musibah, malapetaka pada suatu daerah, pada satu kaum, dan orang itu ikut bagian daripada kaum itu, ya, kena bagian kok tsunami, ikut ke bagian dari kena gempa, ya, ketika semua diratakan, ketika semua menjadi korban dengan hilangnya macam-macam, orang itu yang berdoa, orang yang selamat. Ya. Lakin dia siruhu gawe gampang sapa gampangaken sapa Gusti ing wong sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi wong. Wa yarzuqhu lan paring, wa yarzuqhu lan maringi ya. Wa yarzuqhu lan paring rezeki, paring anugerah sapa Allah ing wong as-sabran maring kesabaran ya, dikasih kesabaran itu rezeki tersendiri ya. Sabar itu rezeki ya, bahkan pun tidak sekedar rezeki, sabar itu yang besar, rezeki yang gede ya, rezeki yang luar biasa. Orang punya bisa sabar, Masya Allah ya.
kebesaran rezeki sabar itu bisa dilihat dari firman-Nya Allah, innallaha ma'as sabirin. Bisa disertai Gusti Allah, dibackingi Gusti Allah, itu hal yang luar biasa. Ya. Boleh. Kamu dikasih emas sama kamu duduk dengan yang punya emas, lebih senang mana? Ya. Kamu dikasih hidup bersama orang yang punya emas, hanya dibandingkan dengan dikasih emas tapi dikongkon lunga, milih ndi? Nek aku milih sing gandeng wong sing duwe emas. Jadi kenikmatan yang luar biasa. Ya. Allah memberikan suatu prioritas kepada orang yang sabar. Didampingi sama Allah. Allah menyertai orang yang sabar. Apapun orang yang sabar itu pasti akan menang. Ya, kenapa? Karena di belakang itu ada Allah. Ini rezeki yang luar biasa. Rezeki yang luar biasa. Wa yarzuqu as-sabra. Kenapa Allah memberikan kesabaran kepada orang tersebut? Memberi rezeki sabar, bukan rezeki yang lain. Karena sebab apa? Bi barokatid doa, sebab barokah itu donga. Bi barokatid doa. Boleh. Jadi intinya apa? Kalau kita melihat dari tatanan bahasa kalimat ini, orang yang berdoa, ya, rezeki terbesar yang dia dapat itu adalah sabar. Sabar. Kenapa? Sebab doa itu, kalau doa ini istilahnya mateng, nek dungane iki mateng, ya. Buah kalau mateng itu ada apanya? Ada gondone, ada baunya. Ya. Mambune donga iki barokah iku mau. Ya. Mambune donga itu barokah. Mambune donga iku barokah. Lah barokah wangine yaitu sabar. Ya, sabar. Doa orang kalau mateng, ya. Dungane wong nek dungane iku mateng, maksudnya apa ya? Kalau mapak, dungane iku mapak. Istilah apa itu orang itu apa istilah sing enak gambarannya itu ya apa ya? Kalau kita mengadon sesuatu, membuat adonan sesuatu, ya, adonannya tepat, pas bumbune, ya. Telur, baking sodanya, harus kita masak dengan tepat, maka bentuk daripada kalau sudah matang ini pas, pokoknya sing menu-menunya pas, ya. Jadi ini menjadikan sesuatu yang enak dipandang, enak dimakan, enak dirasakan. Disawang tok enak. Didelok tok enak, ya. Dimakan, dipangane ya enak. Dirasakno enak. Ya. Ini hal berbeda. Ada sesuatu yang dipawang gak enak tapi dirasakno enak ono. Ya. Ono sing dipangan enak. Disawang ya enak. Dipangan artinya dipangan itu dengan mudah bisa dimakan, lembut, halus dipangan, tapi dirasakno gak enak. Bisa dimakan itu ternyata gawe awak tambah gatel, gawe awak alergi, macam-macam, ya. Tapi kalau seseorang itu mengolah dengan tepat sesuai dengan kebutuhan, syarat dan prasyaratnya, akhirnya jadinya barang itu menjadi sesuatu sing enak disawang, enak dipangan, enak dirasakno. Ya. Donga yang ngono. Kalau kita berdoa dengan suasana hati yang lepas, yang ikhlas, ya.
dengan segala sesuatu syarat dan prasyarat yang terpenuhi, yang makanan kita barang halal, ya pakaian kita halal, hati suasana riang, yakin sama Gusti Allah, pasrah nang Gusti Allah, ini masya Allah, ya masya Allah. Ambune tok ini nambahi barokah, ambune tok ini barokah, ambune tok barokah. Lah rasane ya sabar itu. Sabaran. Memunculkan rasa sabar itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Bukan hal mudah, bukan hal gampang. Sabar itu beda dengan orang penakut, beda. Beda, betul. Jangan disamakan sabar dengan takut, dengan penakut, beda. Orang yang sabar, orang yang mampu menahan. Ya, sabar ada tiga. Sabar dalam ketika menerima nikmat, sabar ketika berhadapan dengan maksiat, sabar ketika menghadapi musibah. Ya li anak teluli, sabar yuk. Ya, sabar ketika menerima nikmat, sabar ketika menerima musibah, sabar ketika menghadapi maksiat. Telu. Ya, tingkatannya dewe-dewe. Tingkatannya dewe-dewe. Tingkatannya dewe-dewe. Kalau tingkatan kita ini paling baru bisa sabar ketika menghadapi musibah. Nek tingkatane awake dhewe ya. Iki sik gorong iso. Sabar ketika menerima musibah. Ya. Kenapa begitu? Ya karena gawane wong. Sudah bawaan manusia lah. Kalau kita memang nggak sabar, mau gimana lagi orang kita tidak mampu. Ketika kita menghadapkan penguasa yang keji, ketika mendapatkan satu keadaan yang dimana kita tidak bisa berbuat, maka senjatanya adalah sabar. Ya. Sabar yang paling tinggi tingkatannya adalah sabar ketika menerima apa leh? Nikmat. Luar biasa. Ya. Sabar ketika menerima nikmat ini luar biasa. Ya. Kamu punya uang 1.000. Ya. Biasa punya uang 1.000. Makan, minum, ya cukup sehari. Ya, 1.000 rupiah. Andaikan makanan masih harganya 100. Kamu terima atau dapat rezeki 1 juta, jadi lipatannya 1.000 kali. Plek, kasih 1 juta, cuma-cuma. Kira-kira kamu sudah tidak sabar lagi untuk membelikan sesuatu, ya, untuk membelanjakan uang situ. Sing biasa gak tahu ngene paling ngene, ya. Sing gak tahu ngono paling ngono. Kepengin tuku iki, kepengin tuku iku, pengin jajal iki, jajal iku. Iki gak sabar. Ya. Angel, sabar ketika menerima nikmat jauh lebih susah dibanding sabar ketika terima musibah. Ya. Allah, masya Allah ya. Jadi begitulah cara Allah. Caranya Gusti Allah begitu. Jadi doa ini Allah berikan kepada manusia sebagai senjata hidup. Senjata hidup. Yo. Waduh enak dadi hambane Gusti Allah sing muslim iku enak banget. Enak betul. Wis iki lho uripmu, iki senjatamu. Iki senjatamu. Ya. Dah. Allah tidak nunjukkan apapun masalahmu, aku akan menghadapi apa gak dituduhno karo Gusti Allah. Yang jelas hidup itu isi niki, ya.
Lah ini doa. Itu donga. Itu donga. Ngalami begini, ngalami begitu, menghadapi masalah begini, belum berhadapan dengan teman, belum berhadapan dengan kawan, belum berhadapan dengan lingkungan. Masya Allah. Berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari, berkaitan dengan cita-cita yang belum kesampaian. Masya Allah. Terus masalah. Ya. Apakah setiap orang mengenal doa? Setiap orang pasti mengenal doa. Tapi setiap orang tidak semua tahu kepada siapa doa dipanjatkan. Ngono le, kabeh wong ngerti donga duwe. Tapi gak kabeh wong ngerti kemana itu arah panah, arah busur ditembakkan. Ibarat doa itu bagaikan anak panah, ya, yang kita lepas dari busur hati kita, plus kemana? Nole, nek sing duwe pangeran ya nang Gusti Allah, nang pangerane. Tapi sing gak duwe, oh macam-macam, ya, macam-macam, nang patung, ya. Nang laut, nang gunung, macam-macam. Ya. Bahkan jaluk tolong dukun barangnya, masya Allah, macam-macam. Macam-macam. Ya. Itu berarti kodrat sudah. Kodrat. Setiap manusia itu punya doa. Kodrat. Nah ini pentingnya agama ternyata di sini. Pentingnya mengenal Allah itu di sini. Pentingnya bertauhid itu di sini. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan Muhammad kepada semuanya bahwa Allah itu satu. Allahus samad, Gusti Allah yang maha untuk bergantung. Kita gantungkan hidup kita. Kata lapo-lapo ya gantung nang Gusti Allah. Ini kudu ikhlas itu dinyatakan dalam hati kita. Tidak ada satupun yang kita buat gantungan urip kecuali Gusti Allah. Nek donga ya ditembakno nang Gusti Allah. Ngono le. Ya. Masyaallah, alhamdulillah awake dhewe diparing keimanan ngene alhamdulillah. Lah, Allahumma do Gusti Allah. Illa idza ta'allam kejaba. Illa idza ta'allam kejaba yen to sinau sapa wong minan nujumi saking ilmu nujum. Oh, ini masih berkaitan dengan ilmu yang dilarang, ya. Allahumma do Gusti Allah. Illa idza kejaba idza ta'allama tatkala sinau ketika belajar sapa wong ngerteni sapa wong minan nujumi saking ilmu perbintangan. Qadrama ya'rifu sekira-kirane barang ngerteni ya'rifu ngerteni bihi kelawan nujum al qiblat ing kiblat. Wa auqatis sholati lan waktune salat. Lan pira-pira waktune salat faya juzu maka menang dalika mengkono begitu halnya mengkono nyinaui ilmu nujum. Ya. Ini ada pengecualian. Kemarin dikatakan bahwa belajar ilmu nujum itu haram. Ya, dikatakan di sini kecuali orang yang belajar ilmu perbintangan itu, ilmu nujum, ini untuk sekedar mengetahui, ya, gunanya untuk mengetahui arah kiblat. Arah kiblat dan untuk mengetahui tentang batas-batas waktu sholat. Ya, ini melangkah kepada yang namanya ilmu falak. Ilmu ilmu perhitungan kalian. Ya, ilmu hitung-hitungan, bintang, bujur, lintang, lor, lintang, kulon, ngono iku ya. Boleh kita, karena kita belajar ini hidup dalam masa di mana masa peredaran masa ini sangat ditentukan oleh
musim. Oleh apa itu? Peredaran alam ini ditandai dengan adanya, kalau kita tahu sekarang ini perbintangan ya. Ini yang paham banyak perbintangan itu para pelayar. Para pelayar itu kalau mereka berlayar yang jadi apa itu namanya, arah kemana dia melayar ini ya bintang itu. Iki lintang opo, arah anginnya kemana itu gitu ya. Ya begitulah, karena waktu-waktu yang ada di sini yang beredar di dunia ini karena peredaran alam, peredaran matahari ya, peredaran bulan ya, yang saling berkomposisi ya, yang saya nggak bisa menjabarkan banyak karena saya tidak banyak memahami ini, tapi itulah ya, antara itu di mana ketika musim tertentu, masa tertentu ya, matahari beredarnya sekian lama, agak miring ke sana, miring ke utara, nanti datang pada saat ini jam keberapa, karena awal-awal dulu tidak ada waktu yang menunjukkan jam, tapi istiwa perjalanan matahari. Ya, istiwa. Ya, terus sekarang lagi enak, ada jam 1, jam 2, jam 3. Ya, ada jam petunjuknya, tapi kalau dulu matahari yang menjadi tanda-tanda waktu. Tanda-tanda waktu. Sekarang global pun begitu ya, sampai ditemukan, sampai kita menentukan puasa, menentukan tanggal, ini semuanya dengan bulan. Kalau hijriyah. Tapi kalau hitungan orang Eropa, Masehi pakai menggunakan matahari. Nah ini yang belajar begini penting, boleh ya. Allah, Masya Allah ya. Faya juju mongko menang dalika mengkono melajari ilmu nujum. Wa amat ta'limul ilmi wa amat ta'allumi ilmi tib lan ana pun nyinawi ilmu tib. Wa amat ta'allumul ilmu tib lan ana pun ta'allumi nyinawi ilmu tib, ilmu atibun kedokteran, ilmu tombo ya, ilmu berobat, ilmu kedokteran. Faya juzu maka wenang, maka diperkenankan orang mempelajari ilmu kesehatan, ilmu kedokteran ya, atibun ilmu kedokteran atau ilmu kesehatan ya. Li'annahu krana sak temene li'annahu krana sak temene ilmu tib iku sababun dadi sebab minal asbabin saking pira-pira sebab. Jadi apa itu hal yang utama ya, dari sebabnya terjadinya beberapa sebab. Ya, kesehatan. Maka faya juzu maka den wenangaken, diperkenankan ta'alamuhu nyinawi ilmu tib kasairil asbab kok dene pira-pira sebab. Wa qad tadawalan teman-teman wis tau berobat sapa Nabi Gusti Nabi alaihi salatu wassalam, karena sesungguhnya Gusti Rasul juga pernah berobat ya, karena Rasul pun berobat. Rasul pun pernah berobat. Nah, Allah, salah satu pengobatan yang pernah dilakukan Rasul yaitu ketika Rasul bekam ya, bekam. Dan termasuk Rasul juga minum ramuan ya, minum ramuan. Ada cara Rasul untuk sehat, sehari-hari itu Rasul sering minum anggur yang direndam air ya, itu minum kesehatan Rasul. Allah, Masya Allah, kalau tadawa berobat Rasul cantuk. Rasul juga pernah menjadi korban racun. Rasul ketika diracun ya, Rasul pernah disihir ya, pernah disihir juga ya. Masya Allah.
Ah. Waqad hukiya anis Syafi'i rahimahullah. Dan teman-teman dan cerita akan anis Syafi'i saking Imam Syafi'i rahmatullahi mugi-mugi ngrahmati melasi sapa Allah Gusti Allah alaihi maring Imam Syafi'i annahu ta sak temene Imam Syafi'i ku qala matur ngendika sapa Imam Syafi'i al ilmu ilmani al ilmu fikih lil adyan wa ilmu tib lil abdan. Ya, dawuh Imam Syafi'i al ilmu ilmani, ilmu fikih lil adyan wa ilmu tib lil abdan. Wis, besok dilanjutno. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu alam bisawab. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa taraji asfatayati ratal alami ya uhailal jud diwal karami Rabbi fa'anfa'na bibarakatihim wa binal husna bihurmatihim.